Nah, siapa yang gak kaget ya? Padahal Anies sudah dideklarasikan menjadi capres oleh Nasdem dan bahkan sekarang sudah mendapatkan koalisi, yaitu Demokrat, PKS, dan juga dari Nasdem. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan sudah bisa mendaftarkan menjadi calon presiden ke KPU besok. Nah, padahal juga sudah deklarasi kemana-mana, juga sudah safari politik kemana-mana, dan bahkan juga bertabur hadiah. Hadiahnya juga tidak main-main. Ada mobil, ada paket umroh dan lain sebagainya. Tetapi apa yang lebih mengejutkan di sini dari hasil survei yang dilakukan pada 26 Januari hingga 4 Februari kemarin dan baru dirilis pada tanggal 22 Februari kemarin. Ternyata ada fakta yang sangat mengejutkan, yaitu Ganjar Pranowo, elektabilitas dalam survei tersebut semakin melejit, semakin naik. Dan justru Anies yang telah safari kemana-mana, safari politik kemana-mana, berhadiah, umroh dan lain sebagainya, justru elektabilitas dari survei tersebut turun. Nah, ini dari survei Litbang Kompas pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023 terkait elektabilitas baca pres Pilpres 2024. Ganjar 25,3%, Prabowo 18,1%, Anies 13,1%, Ridwan Kamil 8,4%. Nah, padahal dari rilis survei yang dulu Ganjar Pranowo ini mendapatkan 20% sekian. Tetapi pada Januari 2023 justru naik sekitar 5%. Sangat drastis sekali. Kalau Anies Baswedan turun, yang sebelumnya adalah 16%, sekarang 13,1%. Bayangkan, turunnya sangat signifikan sekali. Padahal juga sudah dideklarasikan jauh-jauh hari dan bahkan juga melakukan safari politik kemanapun. Bahkan sudah safari politik ke sejumlah daerah, ke puluhan daerah. Tetapi tidak meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan. Nah, ini kan bisa menimbulkan pertanyaan ya, pertanyaan yang sangat besar. Berarti safari politik Anies Baswedan itu tidak mempengaruhi elektabilitas Anies. Ya, kemungkinan masyarakat Indonesia sudah cerdas ya. Masyarakat Indonesia justru sudah cerdas dan bisa melihat rekam jejak masa lalu Anies Baswedan. Ya, menjadi gubernur DKI Jakarta misalnya. Program-programnya dari 23 program mana yang sudah dikerjakan, mana yang sudah terselesaikan. Karena dalam pikiran masyarakat Anies itu sukses membangun sirkuit dan membangun JIS. Padahal JIS kalau ditelusuri lagi dananya dari pusat yang paling dominan. Jadi Anies ketika memimpin Jakarta ya menurut saya hasilnya ya kemungkinan kalau dinilai ya 5-6 lah kalau dinilai. Heran ya safari politik keliling Indonesia pakai kereta Nabi kok malah tambah parah elektabilitas. Bisa-bisa disalib RK. Padahal ini Ganjar Pranowo itu belum dideklarasikan oleh Bu Megawati, belum dideklarasikan menjadi Capres 2024 dan bahkan lagi juga belum safari politik kemana-mana. Tetapi elektabilitas Ganjar Pranowo semakin hari nggak menurun tetapi malah naik. Ini justru yang mengejutkan. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya? Saya lebih percaya survei ILC. ILC bukan survei, itu polling bos. AHY di mana? AHY cuma 1,4%. Hehe, di survei Pilkada DKI 2017 juga posisi 3 terus. Kenyataannya menang telak selisih 16%. Terbesar sepanjang sejarah Pilkada DKI meraup 58 suara. Lawannya nggak berkutik di 42 suara. Woi, ini Pilpres lawannya Muslim dan pribumi. Kalian mau jualan ayat mayat lagi kah? Iya sih, kalau dilihat dari sini ya, survei di Pilkada DKI Jakarta, memang survei itu ya kurang lebih hampir sama lah dengan realitas menurut saya sih. Ya kemungkinan selisihnya cuma beberapa persen saja, nggak banyak-banyak. Ya memang kalau hasil survei pada Pilkada DKI 2017 lalu memang posisi 3. Tetapi kenyataannya apa? Ya memang yang tertinggi pada putaran pertama jauh banget, yaitu Ahok dan Jarot, jauh banget. Tetapi di putaran kedua akhirnya habis-habisan, ya jualan ayat dan lain sebagainya lah. Bahkan ada spanduk yang bertuliskan kalau mendukung Ahok penista agama maka tidak akan disolatkan. Nah, itu menurut saya klimaksnya. Akhirnya membuat ketakutan pemilih Ahok dan akhirnya juga terbukti kalah telak. Itu menurut saya sih kalau
pilkadanya adil, kemungkinan ya yang menang Ahok Jarot karena terbukti program-programnya bisa membawa manfaat bagi warga di DKI. Nah, tetapi sekarang terbukti kan program-program Anies Anda juga sudah tahu sendiri lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Litbang Kompas kembali merilis jejak pendapat hari ini mengenai elektabilitas para bakal calon presiden di Pilpres 2024. Dalam survei yang dirilis pada Rabu 22 Februari 2023, terlihat bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo terus meningkat, sementara Anies Baswedan mengalami penurunan. Dalam survei tersebut, disebutkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo adalah yang tertinggi dengan persentase 25,3%, berdasarkan tren mengalami peningkatan dari Oktober 2022 di angka 23,2% menjadi 25,3%. Di urutan kedua, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang mengalami stagnansi. Elektabilitas Prabowo tidak berubah banyak, yaitu menjadi 18,1% pada Januari 2023 dari 17,6% pada Oktober yang lalu. Sementara Anies Baswedan yang berada di urutan ketiga mengalami penurunan cukup tajam. Anies kini memiliki elektabilitas 13,1%. Padahal sebelumnya elektabilitas Anies ada bulan Oktober 2022 dengan angka 16,5%. Di bawah Anies ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Politikus Golkar itu kini memiliki elektabilitas 8,4% dari sebelumnya 8,5% pada Oktober 2022. Tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas di atas 1% yaitu Sandiaga Uno 1,6%, Andika Perkasa 1,6%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,3%, Tri Risma Harini 1%. Tokoh lainnya dalam survei Litbang Kompas ini memiliki elektabilitas di bawah 1%. Litbang Kompas menggelar survei melalui wawancara tatap muka pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Jumlah responden 1.202 orang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas partai terbaru pada Selasa 21 Februari 2023. Hasilnya, PDIP berada di urutan teratas diikuti Gerindra dan Golkar. Pada survei kali ini, PDIP mendapatkan elektabilitas 22,9% atau naik 1,8% dari survei sebelumnya. Sementara Gerindra mengalami penurunan 1,9% menjadi 14,3%. Kemudian Golkar mengalami kenaikan 1,1% menjadi 9%. Pencapresan Prabowo Subianto oleh Gerindra tampaknya lebih bersifat menahan penurunan elektabilitas. Hal ini dapat dilacak dari dampak elektabilitas perolehan suara Gerindra dari pencapresan Prabowo, efek ekor jas yang relatif tetap, tulis Litbang Kompas. Sementara partai yang lainnya tercatat pada survei ini adalah PKB 6,1%, PAN 1,6%, P3 2,3%, Perindo 4,1%, Hanura 0,5%, PBB 0,5%, PSI 0,5%, lainnya 0,5%, serta tidak tahu atau rahasia mencapai 16,8%. Survei elektabilitas partai politik Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Responden sebanyak 1.202 dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Berikut hasil lengkap elektabilitas partai politik versi Litbang Kompas. PDIP 22,9%, Gerindra 14,3%, Golkar 9%, Demokrat 8,7%, Nasdem 7,3%, PKB 6,1%, PKS 4,8%, Perindo 41%, PP3 2,3%, PAN 1,5%, Hanura 0,5%, PBB 0,5%,
PSI 0,5%, lainnya 0,5%, tidak tahu dan rahasia sebanyak 16,5%. Bahkan, Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei elektabilitas terbaru untuk calon presiden pada pemilu 2024. Dalam survei tersebut, elektabilitas Ganjar Pranowo lebih unggul dibandingkan Prabowo Subianto di posisi kedua dan disusul oleh Anies Baswedan. Survei periode ini diselenggarakan pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023 sebanyak 1.202 responden. Dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 2,83%. Padahal diketahui, foto secari kertas door prize bertuliskan silaturahmi Capres Anies Rashid Baswedan menjadi viral di media sosial. Pasalnya, hadiah yang ditulis dalam kertas ini tidak main-main mewahnya, dari kulkas hingga umroh. Dalam foto door prize itu, nampak pula terpampang wajah dari calon presiden Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Door prize itu diketahui dibagikan saat safari Anies ke Nusa Tenggara Barat. Kalau silaturahmi Capres nggak masuk kampanye loh, cuma ngenalin diri aja kok. Tenang-tenang, celoteh pemilik akun Twitter Chandra Sma. Yang pertama kali menggugah foto door prize Anies itu pada Rabu 1 Februari 2023. Unggahan tersebut disambut kocak oleh warganet lainnya. Kalimat sindiran demi sindiran tak terelakkan. Ada door prize-nya, cuit Perry. Trik yang membuat KPU tampak bodoh, sambung Wake. Silaturahmi saja pakai door prize, sindir Pekarta. Berdasarkan foto dalam kupon door prize tersebut, diduga diperuntukkan untuk warga Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, Anies tampak disambut ribuan warga yang membludak sejak di Bandara Sultan Masaludin, Bima hingga di jalan-jalan yang dilalui dalam safari politik di NTB pada Selasa 31 Januari 2023. Kedatangan Anies Baswedan di Kota Bima dalam rangka silaturahmi kebangsaan disambut tari Hura Bumi Manca dan tari Buja Kadanda. Setelahnya, Anies menuju ke lapangan Merdeka Kota Bima menyapa ribuan warga yang telah tumpah ruah menunggunya sejak pagi, baik emak-emak, anak-anak hingga relawan. Anies tak hentinya melayani jabat tangan warga, melempar senyum, dan melambaikan tangan. Alhamdulillah, kami mendarat di Bandara Sultan M. Salahuddin, Bima, bahagia dapat kembali menyapa dan bersilaturahmi dengan warga Bima yang dikenal tangguh, bersahabat dan bekerja keras, tutur Anies dilansir dari keterangannya di Facebook. Anies mengaku memiliki kedekatan tersendiri dengan Bima, salah satunya melalui program Indonesia Mengajar. Sepanjang 2011 hingga 2016, program ini mengirim tunas-tunas bangsa untuk mengajar di berbagai kecamatan di Bima maupun Dompu. Mari melangkah bersama hadirkan perubahan untuk Bima, Dompu, dan Indonesia yang lebih baik. Kalembo, Ade, seru Anies Baswedan. Bahkan kepada Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Hirsaki Mahendra Putra memberikan sinyal yang mengarah pada kemajuan deklarasi Koalisi Perubahan. Koalisi ini berisi Partai Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan melakukan safari politik bersama dengan bakal capres dari koalisi tersebut, yakni Anies Baswedan. Tunggu saja, minggu-minggu ini akan ada beberapa agenda yang memungkinkan bisa diikuti oleh publik, kata Hirsaki dalam keterangan tertulis pada Selasa 21 Februari 2023. Hirsaki mengaku masih menunggu momentum yang tepat untuk deklarasi koalisi, sehingga penandatanganan kesepakatan 3 parpol. Pihaknya juga berencana membentuk sekretaris perubahan. Ini masalah pengaturan ritme dan tempo saja, bagian dari strategi. Ada kalkulasi mendetail pembahasan berbagai skenario, ujarnya. Hirsaki juga mengaku pihaknya masih mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang terjadi jika mendeklarasikan koalisi. Hal ini lantaran muncul kabar bahwa banyak pihak yang ingin menghalangi pembentukan koalisi tersebut. Kami berupaya bersiap diri menghadapi semua skenario, berbagai kemungkinan, sehingga ketika satu pilihan langkah sudah kami ambil, apapun risiko publik, respon publik, respon koalisi lain, respon pendukung status quo, sebisa mungkin sebagian besar sudah masuk dalam kalkulasi yang kami prediksi sebelumnya, ujarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan Veto mengatakan potensi kemenangan Anies Baswedan paling besar jika dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Menurutnya, hal itu bisa dibuktikan dari beberapa lembaga survei yang ada di Indonesia. Jadi dibangun dari data ilmiah, presentasi survei-survei mengatakan memang paling memungkinkan Anies memenangkan capres itu kalau didampingi oleh AHY, kata Irwan Veto kepada IDN Time pada Senin 13 Februari 2023. Irwan Veto juga mengatakan, menurut pengamatannya Anies AHY bisa bersaing dengan nama-nama bakal capres lainnya seperti Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, atau Puan Maharani, Ganjar Pranowo. Dia mengklaim dari beberapa hasil survei yang sudah beredar, dipastikan bahwa Anies AHY bisa memenangkan Pilpres. Namun dia tak mengatakan hasil survei dari mana yang dia maksud memenangkan Pilpres tersebut. Bahkan kelompok bernama Majelis Sang Presiden Kami menggelar acara deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon Presiden Capres 2024. Mereka mengaku terdiri dari kelompok ex-HTI, ex-Napiter, dan ex-FPI. Ini kumpulan dari komunitas apa ya? Ini bisa dikatakan seperti yang tadi Bapak ini dari ex-Napiter, saya sendiri dari ex-HTI, ada juga sebagian dari simpatisan FPI. Bukan mewakili ya, mereka berseorangan, ujar pria yang mengaku sebagai ex-anggota FPI, Alif Akbar, di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juni 2022 yang lalu. Berkat rahmat Allah, deklarasi ini berjalan dengan baik. Insya Allah dengan deklarasi ini kami memberikan landasan pada Bapak Anies untuk maju di Pilpres 2004 hingga 2029 nanti. Dan kami berharap umat Islam mengusung Bapak Anies di periode 2024 hingga 2029 nanti untuk menjadi presiden berikutnya bangsa Indonesia, sambungnya. Dia mengaku tak masalah dengan masa lalunya yang pernah tersandung masalah terorisme. Menurutnya, setiap orang punya hak untuk menyampaikan sikap politik. Masyarakat Indonesia sudah cerdas. Apa yang terjadi terhadap bangsa dan negara ini sudah berjalan. Jadi saya yakin apa yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah tidak ada masalah yang sifatnya perselisihan atau perbedaan pemahaman. Ya, kita mendukung siapa saja, sah-sah saja gitu loh, ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Zainal Abidin yang mengaku sebagai mantan anggota kelompok HTI mengatakan deklarasi ini sebagai wujud panggilan hati sebab dia menganggap bangsa Indonesia membutuhkan sosok Anies Baswedan sebagai pemimpin. Dikarenakan figur beliau ini sangat dibutuhkan oleh bangsa ini dari segi amanah, dari segi ya banyak faktor. Istilahnya Bapak Anies Baswedan ini sudah layak dan sangat amat layak dan dibutuhkan oleh bangsa ini untuk memimpin sehingga di kedepannya bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik, jadi lebih sejahtera dan terutama membanggakan di mata dunia, jelas Zainal. Sementara itu, salah satu mendukung Anies Baswedan yang mengaku sebagai mantan narapidana teroris Napiter, Hartono, mengatakan dukungan kepada Anies Baswedan dilatar belakangi karena menginginkan adanya perubahan untuk bangsa dan negeri ini. Kita ingin nilai-nilai universal dari anak-anak Islam itu bisa dialokasikan ke dalam kehidupan dan bernegara. Kita sebagai seorang dai, seorang aktivis, juga segala upaya yang bisa mendukung untuk kebaikan akan kita dukung, ucap Kartono. Survei periode diselenggarakan pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematif bertingkat di 38 provinsi. Penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan margin of error kurang lebih 2,83%. Ganjar Pranowo memiliki survei 2,53%. Prabowo Subianto 18,1%, Anies Baswedan 13,1%, Ridwan Kamil 8,4%. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan pada Januari 2020 Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 20,5%. Elektabilitas Ganjar lalu naik menjadi 22% pada survei Juni dan kembali naik menjadi 23,2% pada Oktober. Terakhir pada Januari 2023, Ganjar memiliki elektabilitas 25,3%. Sementara itu, Prabowo dan Anies mengalami fluktuasi elektabilitas dalam setahun terakhir. Prabowo sempat memiliki selisih elektabilitas cukup jauh dari Anies, kemudian mendekat, lalu sedikit menjauh.